Halo, kembali lagi dengan saya Wahyu Dwi Lesmono. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menyelesaikan soal-soal turunan dengan memanfaatkan fungsi aturan rantai. Jadi fungsi aturan rantai itu adalah fungsi di mana ada fungsi di dalamnya itu ada fungsi. Sebagai contoh di dalam yang saya berikan ya, di dalam video kali ini di sini ada tertulis aturan rantai itu didefinisikan dengan jika ada fungsi f di dalamnya juga ada fungsi misalnya gx, maka di sini kita bisa tuliskan dengan di sini ada suatu fungsi f aksen yang sudah diturunkan di dalamnya itu ada fungsi gx kemudian dikali dengan g aksen x. Bagaimana sih kita bisa menerapkan seperti ini? Sebagai contoh di sini di dalam ringkasan rumus yang sudah diberikan ini ada beberapa rumus yang sudah dituliskan di sini. Jadi yang pertama, jika kita punya fungsi di mana dia dipangkatkan dengan n, maka kita bisa menggunakan sifat ini. Sebagai contoh seperti ini. Misalkan saya punya di sininya contoh yang pertama. Kalau saya punya fungsi di sininya 2x plus 5, kemudian di sininya pangkat 10, maka kita kalau misalnya secara manual kan ini kita bisa jabarkan dulu ya sampai pangkat 10. Cuman ini akan lumayan memakan waktu lumayan banyak. Dengan kita menggunakan sifat yang ada di samping, yaitu kita harus definisikan dulu mana yang jadi fx dan mana yang jadi n. Dari sini yang jadi pangkat n itu adalah ini ya, ini yang jadi n. Kemudian di sininya yang ada di dalam kurung ini adalah si fx-nya. Sehingga dengan kita memanfaatkan rumus yang sudah dituliskan sebelumnya itu d per dx, jika kita punya fungsi fx ya, kemudian dipangkatkan dengan n, maka kita bisa tuliskan di sininya n, kemudian dikalikan dengan fungsi fx dipangkatkan dengan n-1 dikali dengan f aksen x ya, maka dia akan menjadi di sininya itu di sininya karena n-nya 10 ya, n-nya 10, maka di sini fx-nya tetap fungsinya diri sendiri yaitu 2x ditambah 5. Kemudian di sininya pangkatnya itu pangkat 10. Ini 10 kurang 1. Kemudian di sininya baru dikalikan dengan turunannya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di sini ya, tadi kita sudah mendefinisikan bahwa kalau kita punya fungsi fx sama dengan 2x plus 5, maka f aksen x itu adalah turunannya, yaitu karena 2x plus 5 turunannya menjadi 2. Sehingga di sininya menjadi 2. Sehingga kita lakukan perkalian, kita sudah dapat 10 kali 2 itu adalah 20, kemudian dikalikan dengan 2x plus 5, maka pangkatnya menjadi 9. Ini hasil yang kita peroleh. Contoh lainnya, misalkan di sini kita punya fungsi lagi, contoh di sini misalkan di sini menjadi 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurangin 7x ditambah lagi dengan 1900, kemudian di sininya pangkat 2020. Di sini kita bisa misalkan ya, di sini yang ada di dalam kurung di sini kita bisa ambil pemisalan, di sininya adalah fx, kemudian di atasnya ini adalah n-nya. Sehingga kita cari dulu. Kalau misalnya kita fx di sini tertulis 2x pangkat 3 ditambah dengan 6x pangkat 2 dikurangi 7x ditambah 1900, maka f aksennya itu akan menjadi 6x pangkat 2 ditambah 12x dikurangin 7. Dengan tadi di sini n-nya kita sudah dapat sebelumnya, di sini adalah 2020 ya. Sehingga kita dengan memasukkan rumus yang di atas di situ ya, rumus yang ada di situ, maka di sini kita tinggal masukkan saja rumus-rumusnya, yaitu dengan kita mencari turunannya d sin dx, kemudian dicari turunannya itu
N di sininya fx, kemudian di sini n-1 dikali dengan f aksen x. Nah, berikutnya di sini kita tinggal masukkan aja nilai-nilainya. Ya tadi n-nya 2020, kemudian dikalikan dengan si fx. F ini kita tuliskan ulang, 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurangi 7x ditambah dengan 1900. Kemudian di sininya yaitu n kurang 1. N kurang 1 berarti di sininya itu adalah 2020 dikurangi dengan 1. Jadi 2020 dikurangi dengan 1. Kemudian dikali dengan si turunannya, yaitu 6x kuadrat ditambah 12x kurang 7 ini, sehingga akibatnya menjadi seperti ini, yaitu sama dengan 2020, kemudian di sininya menjadi 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurangi 7x ditambah 1900 pangkat 2019 dikali dengan 6x pangkat 2 ditambah 12x kurang 7, sehingga susunannya akan menjadi 2020 dikali dengan 6x pangkat 2 ditambah 12x dikurangin 7 dikali lagi dengan 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurangin 7x ditambah 1900 ya. Kemudian di pangkat 2019. Nah, dari sini sebenarnya kalau misalkan kalian mau menyederhanakan bentuknya tinggal dikali-kalikan saja seperti ini ya. Jadi 2020 dikali 6, kemudian 2020 dikali 12, kemudian 2020 dikurangi 7. Sehingga di sini akan menjadi kalau misalkan dikali-kalikan maka yang awalnya bentuk di atas itu 2020 dikali dengan 6 itu akan menjadi 12.000 ya. Jadi di sini jadi 12.120 x pangkat 2, kemudian itu dikalikan dengan 20 dikali 12 itu menjadi ini 24.240. Kemudian di sini jadi 14140. Nah, ini jawaban terakhir yang kita bisa sederhanakan. Nah, ini jawabannya. Jadi itu pemanfaatan untuk aturan rantai jika bentuknya itu adalah bentuknya se-eksponensial seperti ini ya. Berikutnya ya, untuk contoh-contoh berikutnya di sini seperti di video sebelumnya, jika kebetulan itu 6-nya tidak di depan melainkan di atas. Bagaimana? Jadi karena di sini pangkat fungsi, untuk contoh yang ketiga ya, itu di sini jadi di sininya 3, kemudian di sininya fx sama dengan di sininya tadi ini ya. Jadi kita punya fungsi, andaikan ini fungsinya bukan fx melainkan saya pengen dia turunannya itu adalah, andaikan di sininya saya punya fungsi y sama dengan, saya punya fungsi pangkat 6x seperti di video sebelumnya. Di sini kita bisa definisikan 6x itu sebagai nilai fx ya. Jadi kalau misalnya fx-nya itu bernilai 6x, maka f aksen x itu bernilai 6. Sehingga akibatnya dengan kita menggunakan rumus yaitu d per dx di sininya pangkat fx ya, maka dia bentuk turunannya akan menjadi f aksen x kemudian dikalikan dengan pangkat fx. Sehingga akibatnya dengan kita memasukkan rumus yang ada, maka di sini f aksennya kita sudah dapat bernilai 6, kemudian di sininya pangkat 6x. Jadi ini jawabannya kita buat. Bagaimana kalau kasusnya itu menjadi seperti ini, yaitu y sama dengan di sininya bukan lagi
di sini ada 6 lagi di bawah, misalnya bukan 6 deh, misalkan biar kita bisa tahu dan bisa membedakan, yaitu misalkan di sininya 8, di sini dikali E pangkat 6x. Nah, di sini ya, ingat sifat dasar dari pecahan ya. Jika kita ingin mencari turunan dy per dx ya, dy per dx untuk sifat-sifat dasar, ya. Kalau misalnya kita pengen mencari turunan dari misalnya suatu fungsi C, di sininya ada fungsi fx ya, kita turunkan, maka kita hanya mencari C-nya, kita abaikan dulu si suatu konstanta, kita turunkan si fungsinya dulu. Ini yang kita bisa gunakan sifat-sifatnya ya. Jadi nanti di hasil turunannya ini 8-nya diabaikan dulu. Sehingga di sini kita fokus yang jadi pangkat yang ada di sini ya. Jadi ini yang jadi fokus utama kita yang untuk mencari turunan yang ada di sini. Bagaimana caranya? Pertama, karena di sininya itu f pangkat 6x, di sini kita bisa perhatikan bahwa di sini ini kita bisa anggap sebagai fungsi. Ini yang jadi fx-nya. Sehingga jika fx-nya di sini bernilai 6x, maka f aksen x itu akan bernilai 6. Sehingga kita bisa memasukkan fungsinya yaitu y sama dengan, nah 8-nya ini biarkan apa adanya. Kemudian di sini kita bisa tuliskan di sininya menjadi 6, kemudian E pangkat 6x, sehingga hasilnya itu akan menjadi 8 kali 6, yaitu 48 E pangkat 6x. Jadi seperti itu. Ingat ya, kalau kita memanfaatkan fungsi ini ya, kalau misalnya kita punya d per dx tadi, di sininya ada embel-embel c, kemudian dikali dengan eksponensial fx ya, maka ini bisa kita pecah. C-nya karena nggak berperan apapun, kita menggunakan sifat yang di atas, maka c di sini dikali dengan d per dx, di sini jadi e pangkat fx, sehingga akibatnya menjadi di sininya c dikali dengan f aksen x dikali dengan e pangkat fx. Ini rumus yang kita bisa gunakan kalau kasusnya ada c-nya ya. Karena ingat sifat yang dasar-dasar itu, apapun konstantanya itu diabaikan ya. Jadi nanti baru dikalikan kalau misalnya sudah diturunkan. Adapun hal-hal lainnya ya, kita bisa menyelesaikan beberapa fungsi lainnya. Contoh, jika di sininya ada ln, kemudian di sini ada fx, maka kita bisa menggunakan rumus f aksen x dibagi dengan fx. Sebagai contoh, untuk yang kasus kelima, untuk kasus kelima ini saya punya ini, yaitu ln di sininya ada misalkan tadi 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurangin 7 ya. Maka di sini kita bisa ambil yang di dalam ini itu sebagai fungsi fx. Kalau misalnya fx-nya bernilai 3x kuadrat ditambah 6x kurang 7, maka f aksen x-nya dia akan bernilai 6x ditambah 6. Maka dengan kita menggunakan rumus ya, menggunakan rumus yang seperti ini, yaitu d per dx itu sama dengan di sininya ada ln, ada suatu fungsi fx ya, maka itu turunannya jadi f aksen x dibagi dengan fx, sehingga kita bisa mencari turunannya itu menjadi seperti ini. Maka d per dx, kalau fungsinya ln di sininya 3x kuadrat tambah 6x kurang 7, maka bentuknya dia akan menjadi f aksen x itu tertulis 6x tambah 6 per di sininya 3x kuadrat tambah 6x dikurangi dengan di sininya yaitu bernilai 7. Nah, ini jawaban kita untuk mencari turunannya. Adapun juga untuk fungsi
sinus, kosinus, dan juga tangen ya. Jadi karena di sininya fungsi sinus, kosinus, dan juga tangen ini kita bisa gunakan yang ada di sini, maka kita cukup cari turunannya saja. Sebagai contoh di sini untuk yang fungsi sinus saja yang akan saya contohkan di sini ya. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi sinus fx kemudian sama dengan f aksen x cos fx ya, maka untuk fungsi sinus itu sendiri dia akan menjadi seperti ini. Itu di sininya untuk soal ke-6 misalnya sinus dari fungsi yang di atas, contoh 3x kuadrat tambah 6x kurang 7. Ini kita bisa manfaatkan fungsinya ini yang 3x kuadrat tambah 6x kurang 7 ini sebagai fx ya. Jika di sini fx-nya sama dengan 3x kuadrat tambah 6x kurang 7, maka f aksen x-nya dia akan berubah menjadi 6x ditambah dengan 6. Sehingga untuk fungsi aturan rantainya, untuk turunan dari fungsi rantainya seperti ini, ada sinus, kemudian di sininya ada 3x kuadrat tambah 6x kurang 7. Dia akan menjadi seperti ini, yaitu perlu diingat ya tadi, kalau misalnya ada fungsi sinus apapun itu, misalkan di sininya itu ada fungsi fx di tengahnya, maka dia turunannya di sini jadi f aksen x dikali dengan cos di sininya adalah fungsi fx. Sehingga kalau tadi di soal itu kita masukkan menjadi di sininya d per dx dikali dengan sinus, di sininya akan menjadi 3x kuadrat tambah 6x kurang 7. Sehingga di sini f aksennya kita sudah dapat sebelumnya yaitu 6x ditambah 6. Sehingga kita bisa mencari si cosnya, yaitu 3x kuadrat tambah 6x kurang 7. Nah, ini jawaban kita. Itu demikian bagaimana caranya kita menerapkan beberapa fungsi dari turunan ini ya. Jadi konsep utamanya adalah pertama kalian terlebih dahulu cari dulu turunan pertamanya apa, kemudian apa yang jadi n-nya, barulah kita bisa masukkan ke rumus-rumus yang ada di sini.